ada tipu-tipu dikit tapi nggak jahat sih, cuman oportunis aja untuk ngedapetin apa yang dia mau. Berfokus ke sana walaupun banyak juga yang sudah menikah, tapi kalau di lingkungan gue mostly memang belum terlalu banyak yang menikah, lebih banyak ngefokusin ke diri mereka sih, kayak gitu, buat nge-explore dirinya lebih luas lagi gitu. Sendiri gitu. Ya sebenarnya nggak menutup juga kemungkinan kalau misalnya ada pasangan atau seseorang yang bisa beriringan terus kayak gitu. Nah, kalau ngeliat postingan lu kan sering banget traveling, Mhm. keliling Indonesia, itu juga jadi salah satu wishlist lu juga sih buat kayak Iya iya iya, mungkin ini salah satu doa yang terwujud, impian yang pelan-pelan tercapai. Salah satunya ya explore Indonesia gitu ya, bahkan explore mungkin nextnya bakal explore negara luar kayak gitu. tapi emang pengen Indonesia dulu yang lu pengen ekspor. Iya, karena kayaknya Indonesia dieksplor nggak bisa, bahkan gini, bahkan 2 kali hidup atau 3 kali kehidupan pun nggak bisa ngabisin Indonesia sih, buat ngabisin explore Indonesia. Jadi gue rasa ya Indonesia aja dulu baru keluar. Tapi kalau lu traveling itu tipe yang kayak lu ngikut aja, ada teman yang ngajak, atau lu yang jadi pelopor bahwa ini itinerary-nya ini kita harus kesini apa segala macam. Lu tipe yang gimana? Kalau gue ada, sebenarnya gue ada 2 tipe gitu. Yang pertama gue jadi planner, yang kedua emang yuk gas langsung gitu, jadi spontan, hui gitu. Ya. Yang paling berkesan mungkin di Indonesia daerah mana ya menurut lu pernah datang? Ramang-ramang di daerah di dekat Makassar ya, di Maros Pangkep. Menurut gue magical, dari perjalanannya menuju sana, keindahannya sampai di titik spot kita explore ramang-ramangnya. Kebetulan juga di sana ada salah satu yang menarik, batu kars, yang ketika gue datang ke sana 2 kali 3 kali 4 kali bahkan gue rasa nggak bakalan kehabisan sesuatu yang gue dapat lagi untuk memperkaya pikiran gue sih gitu. Ada sesuatu yang berbeda setiap lu kesana? Ya selalu nemuin sesuatu yang berbeda. Contohnya? Kayak pertama mungkin gue datang ke sana cuma diliatin pemandangan yang luar biasa indah. Yang kedua, gue akhirnya jadi tahu kalau di Ramang-Ramang itu peninggalan purbakala yang dilindungi, yang bahkan mungkin harus dikembangkan lagi karena itu ada kars gitu. Kars itu batu yang dulunya ada di dasar laut dan sekarang udah jadi gunung, kayak gunung-gunung batu gitu tinggi yang luar biasa sekali gitu. Olahraga juga nih kak, apalagi dilihat-lihat lagi sering padel. Gimana nih kak, emang bentuk jaga kesehatan atau Enggak sih, kalau jaga kesehatan kayaknya bukan terlalu kesana ya, karena dari porsi makan apa yang dimakan juga gue nggak terlalu ngejaga. Tapi kalau hobi memang dari kecil gitu, kalau olahraga jadi gue coba segala hal sih. tapi kalau padel sendiri kira-kira mulai rutin banget atau emang iseng-iseng aja sih sebenarnya? Ikut-ikut FOMO gitu Awalnya gue ya? nggak mau main padel, bahkan gue mainnya pickle sampai akhirnya diundang ke Kui, ada acara padel class. Di situ dapat coaching 3 season, 3 sesi, langsung ngerasa gue kayak bisa deh jadi main rutin karena teman-teman juga lagi main kan. Jadi menurut gue nggak terlalu effort buat nyari siapa yang bakal nemenin, tapi kayak yuk main langsung ada gitu. Bedanya apa sih, Cak? Kayaknya pickle lebih dulu nggak sih di Indonesia dibanding itu yang lu alami? I don't think so sih, nggak terlalu pikir lebih dulu atau pada lebih dulu, tapi karena gue lumayan terinfluence sama teman-teman di Malaysia dan gue sering bolak-balik Malaysia, jadi agak lebih banyak terinfluence main pickle gitu. Kalau di Indonesia sendiri gue rasa pickle nggak terlalu besar sih. Bedanya apa? Mungkin dari Teknik, satu dan teknik. permainan, sama vibesnya, bolanya beda, raketnya beda gitu sih. Tapi nyaman main padel atau kayaknya Nyaman banget. Gue suka olahraga intens yang ada musuh gitu. Cukup kan? Aman? Terakhir, next trip mau kemana? Kalau nggak salah Toraja nggak sih? Ya, kita nextnya bakalan ke Toraja sama ke Banda Neira, dan pastinya bakalan ada upcoming trip lagi yang belum bisa kita spill. Gitu. Danke banyak. Thank you, Cak.
ketemu Mat Sani, Matnya katanya abis naik haji pakai tambal. Komennya semuanya haji. Susah dibilangin. Mungkin lu makan kulit pisang aja. Itu rahasia di hidupnya. Kentang pisang. Kentang kulit pisang. Dia kan satu tarikan gitu Pak. Sampai beberapa segi. Ya 78 itu jadi nanti area pertama ke depan. Ada. Kok nggak bisa main? Jadi yang masih padat pula, masih padat pula. Oke. 16 ada mati dananya. Kayak abal-abal gitu, dikasih makanan bergizi 4 sehat 5. Terus depositnya berapa? Kemana ada duit segitu sekarang? Ya ada, bang udah itu. Kan restoran nih, duit abang. Iya namanya restoran kan kita semua hanya kan semua keluarga, kan kita keluarga. Mami udah itu ya, ini semua biaya operasional ini masih bisa diamanin. Mami juga percaya kan kalau kita restoran juga rame lagi. Asal abang itu gak mangkir. Boleh, ini Anya nggak mau ikut kita. Ntar abang ngamuk, males banget. Mami aja yang udah sulit kamu. Dan nanti mami kasih ini. Ya, hanya. Hanya. Ini dulu. Mampar. Iya mas. Kemarin pas saya cek lagi. Sudah saya cek ulang mas. Saya mulai lihat. Dulu sih ada, kalau baru aja, cuman sekarang udah nggak lagi. Habis yang keluar masuk itu aja. Ya paling tukang, ya paling kalau yang aneh-aneh, itu lah pokoknya banyak udah biasa. Pernah ada yang aneh. Ada tuh, makanya gitu yang teriak-teriak, nami-nami pinjam. Woi bayar! Halo, saya Roy Sungkono, saya berperan sebagai Rama. Nah, Mas, ketika mendapatkan judul chef in crime ini, familiar nggak sih dengan pekerjaan chef atau kita tadi reading apa yang lu akhirnya tahu? Sebenarnya karakternya tuh jauh banget dari diri saya yang sebenarnya gitu. Jadi kebanyakan waktu sebelumnya kita workshop dulu, lebih ke gesturnya sih. Jadi gimana cara buat bikin penonton tuh bisa believe kalau misalkan sebagai Rama ini bisa beneran jadi chef yang jago, dan dia emang capable untuk jadi chef. Jadi Rama ini seorang chef yang kayak gimana kalau cerita mungkin boleh di deskripsi? Rama bukan tipe chef yang belajar dari sekolahan, tapi emang dari kecilnya orang tuanya udah ngajarin dia tentang masakan. Tapi Rama tuh punya gift, dia punya indera penciuman yang lebih tajam, jadi dia bakalan ngungkap tuh investigasi-investigasi dengan cara kulineri teknik. Yang menarik dari karakter kamu apa kayak gitu? Aku suka gimana Rama mengungkapkan investigasinya, kejahatannya, tapi melalui kulineri teknik. Nah, kalau
yang unik atau yang beda dari series ini yang Chef in Crime ini kira-kira apa sih menurut kamu? Pertama kali aku baca, aku tertarik banget sama karakternya Rama. Karena yaitu ini gabungan antara crime, ada dramanya, ada kulinerinya. Aku nggak pernah nemuin skenario yang biasanya aku temuin gitu. Aku ngerasa di 8 episode ini bener-bener berasa bikin 8 film gitu. Karena di setiap episodenya semua karakter yang di dalam penting, background karakternya juga jelas. Karakter Rama terutama yang aku bisa bilang dia jenius. Maksudnya kayak bagaimana dia bisa menjelaskan masakan, investigasinya bisa menyatu gitu. Terakhir Mas, mungkin harapan kamu untuk series ini, mungkin judulnya juga jarang banget di Indonesia nggak kenal, ada chef dan juga ada crime. Harapan kamu ini sebagai mana? Semoga semakin banyak series-series yang warnanya berbeda-beda seperti My Chef in Crime. Semoga ini bisa masuk, ditonton sama banyak orang. Dah itu aja. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Aku sebagai Mami Eis, tante dari Rama, ibu dari Anya. Karakternya seperti apa kamu? Hmm, bisa bisa dibilang bawel, tapi penyayang, tegas. Nah, sebelumnya kayaknya judulnya agak sedikit berbeda gitu, Chef in Crime. Mhm. Familiar dengan dunia chef, nah dia sebelumnya pas mungkin tadi reading ada yang ternyata ini ya, atau apa gimana gitu. Enggak sih, aku familiar dengan dunia makan. Tapi mantan ibu mertuaku itu dulu punya restoran. Jadi kurang lebih familiar dengan dapur apa gitu. Yang unik dari karakter Teteh di ini kira-kira apa? Oportunis. Apa ya? Ada tipu-tipu dikit tapi nggak jahat sih, cuman oportunis aja untuk ngedapetin apa yang dia mau. Nah, kalau untuk seriesnya sendiri kira-kira ini series yang beda atau sebelumnya Teteh juga ada pernah main tema yang mirip-mirip atau kira-kira apa yang beda? Enggak sih, mungkin karakter bawelnya pernah di tempat lain, cuman dari cerita belum. Ini kan lebih ke crime ya. Tapi terjun sendiri ke dapur kita maksudnya di Chef in Crime ini. Aku nggak ada adegan dapur. Mm-mm. Nah, harapan Teh mungkin untuk series ini dari Teteh sendiri. Semoga menghibur, banyak yang nonton dan suka. Udah cukup. Halo, saya Cynthia Mariska. Di series My Chef in Crime ini aku jadi Servita. Nah, Servita itu seperti apa juga perannya kalau boleh? Servita ini salah satu polisi yang cukup ambisius, yang ingin sekali memecahkan kasus-kasus yang dia dapat. Dan menariknya dari ambisiusnya dia ini ngebongkar beberapa hal yang ternyata sangat besar. Nah, lu sendiri pernah bermain dengan tema yang sama nggak sih, atau mungkin baru familiar, mungkin ada chefnya dan ini ada crime-nya? Oke. Jadi aku ngambil series ini juga Kemudian